Jelajah Bab 2. Setelah kejadian malam itu, keempat remaja berusaha melupakan pengalaman mereka di rumah tua tersebut. Namun, mimpi buruk mulai menghantui mereka setiap malam. Dika bermimpi berjalan di koridor gelap dengan suara bisikan di sekelilingnya. Setiap kali ia mencoba berlari, ia merasa ditarik kembali ke depan cermin di rumah tua itu, di mana wanita bergaun putih menatapnya tanpa ekspresi. Lina sering mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Meskipun ia tinggal di lantai 2, ketika ia mencoba mengintip, ia melihat bayangan wanita itu berdiri di luar, menghadap ke arahnya. Andi mulai menemukan simbol-simbol aneh di buku-bukunya, yang tampak serupa dengan coretan di dinding rumah tua. Ia juga mendengar bisikan ketika sedang sendiri, meskipun tidak ada siapapun di sekitarnya. Rani, yang paling terpukul, mendapati cermin di kamarnya selalu berkabut. Meskipun ia tidak pernah menyentuhnya, kadang-kadang ia melihat bayangan wanita itu di cermin. Meski saat ia berbalik, tidak ada apa-apa. Setelah beberapa minggu, mereka memutuskan untuk berkumpul lagi dan membicarakan apa yang terjadi. Mereka menyadari bahwa sesuatu telah mengikuti mereka keluar dari rumah tua itu. "Kita harus kembali ke sana," kata Dika, mencoba menguasai rasa takutnya. "Kita harus mengembalikan buku yang aku ambil malam itu. Aku yakin ini semua karena itu." Rani gemetar mendengar usulan itu. Tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, mereka membawa buku itu kembali ke rumah tua tersebut pada malam bulan purnama, berharap bisa mengakhiri teror ini. Ketika mereka masuk, suasana terasa lebih berat dari sebelumnya. Udara di dalam rumah seolah mencekik, dan setiap langkah mereka menggema dengan suara aneh. Mereka menuju ruang tengah, tempat Dika menemukan buku itu. Ketika mereka meletakkan buku di atas meja, pintu-pintu di rumah itu tertutup dengan keras, dan suara tangisan wanita terdengar dari lantai atas. "Siapapun yang ada di sini, kami hanya ingin mengembalikan ini. Kami tidak berniat buruk," seru Andi dengan gemetar. Tangisan itu berubah menjadi tawa serak yang menakutkan. Dari tangga, muncul sosok wanita bergaun putih, wajahnya pucat dan matanya kosong. Ia menunjuk ke arah mereka, seolah meminta mereka melakukan sesuatu. Tiba-tiba, halaman-halaman buku itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan simbol besar yang bersinar merah. Rani, yang paling sensitif, merasa bahwa simbol itu harus dihancurkan. Dengan keberanian yang tersisa, mereka merobek halaman itu dan membakarnya dengan korek api. Ketika api membakar halaman terakhir, wanita itu menghilang dengan jeritan yang menggema di seluruh rumah. Lampu senter mereka menyala kembali dan pintu rumah terbuka perlahan. Mereka berlari keluar tanpa melihat ke belakang. Namun, mereka sepakat untuk tidak datang lagi ke rumah itu. Dan legenda tentang rumah hantu di ujung desa itu tetap hidup, lebih menyeramkan.